semuanya, perkenalkan aku Siti Nurhaliza dengan NIM 61201230316 RA 9 Program Studi Manajemen Universitas Primagra. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity later. Oke, baik, selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu pengertian dan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Tujuannya adalah agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh pihak penerima. Kata komunikasi berasal dari bahasa lain adalah converse yang berarti membuat kebersamaan. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun nonverbal dan dapat menggunakan berbagai bentuk simbol, lembaga atau media terhadap jenis komunikasi, diantaranya yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, komunikasi eksternal, komunikasi informal, komunikasi yang baik dapat membantu mengembangkan hubungan antar individu ataupun kelompok. Unsur komunikasi adalah komponen-komponen yang melibatkan dalam proses penyampaian pesan. Unsur-unsur tersebut meliputi komunikator yaitu pengirim pesan yaitu informal yang disampaikan media yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Komunikasi yaitu menerima pesan. Efeknya yaitu dampak yang muncul dari komunikasi. Selain itu ada beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi komunikasi seperti gangguan atau noise, yaitu faktor yang dapat masuk komunikasi. Lingkungan yaitu lingkungan fisik, psikologis, budaya, dan dimensi waktu. Penyediaan yaitu proses perubahan informasi menjadi pesan. Penafsiran yaitu proses penafsiran pesan oleh penerima. Bentuk dasar komunikasi adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata atau baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, komunikasi juga dapat dibedakan menjadi beberapa bentuknya, yaitu ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang sesuai aturan dan tugas yang telah ditetapkan. Komunikasi massa yaitu komunikasi yang menggunakan media massa untuk menghubungkan, mengirim pesan dengan penerima pesan. Kemudian komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu komunikasi formal yaitu komunikasi yang berkaitan oleh aturan atau norma tertentu. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi secara spontan dan tidak resmi. Tujuan komunikasi adalah untuk membangun hubungan antara individu ataupun kelompok untuk mencapai kebersamaan. Oke, selanjutnya yaitu bisnis dalam pandangan komunikasi. Dapat dilihat sebagai suatu proses penyampaian pesan antara perusahaan dan berbagai pihak seperti pelanggan, karyawan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Komunikasi yang efektif dapat bisnis penting untuk membangun hubungan, menyampaikan informasi, motivasi, serta mengatasi masalah dan konflik. Dengan komunikasi yang jelas dan terbuka, bisnis dapat meningkatkan efisien, memperkuat citra merek, dan pencapaian tujuan. Oke, baik, selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi adalah untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan antar individu ataupun kelompok agar dapat dipahami dengan secara jelas. Selain itu, komunikasi bertujuan untuk membangun hubungan, mempengaruhi tindakan atau opini yang lain, mengatasi masalah, serta menciptakan pengalaman dan kerjasama yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Oke, baik, selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback. Dalam komunikasi adalah respon atau reaksi yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan yang telah disampaikan. Umpan balik ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan telah dipahami dengan baik dan benar. Untuk memperbaiki komunikasi jika diperlukan, bentuk umpan balik bisa beragam, antara lain yaitu yang pertama yaitu umpan balik
verbal, respon yang diberikan dengan kata-kata baik secara langsung, misalnya dalam percakapan maupun melalui media komunikasi seperti email dan telepon. Yang kedua yaitu umpan balik non-verbal, respon yang disampaikan tanpa kata-kata seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, ataupun bahasa tubuh lainnya. Dan yang ketiga yaitu umpan balik positif, respon yang ditunjukkan untuk penerimaan yang dipergunakan terhadap pesan yang disampaikan seperti pujian atau persetujuan. Dan yang keempat yaitu umpan balik negatif, respon yang ditunjukkan ketidaksetujuan atau kritik terhadap pesan yang disampaikan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memberikan klarifikasi. Dan yang kelima yaitu umpan balik konstruktif yang memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas komunikasi atau kinerja seseorang. Umpan balik yang efektif membantu menciptakan komunikasi dua arah yang lebih jelas dan produktif. Saya akan menjelaskan contoh kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi, seorang manajer mengatakan kepada karyawan, selesaikan tugasmu dahulu secepatnya, karena memahami secepatnya sebagai hal berikut. Padahal manajer menginginkan tugas selesai dalam beberapa jam. Penjelasan singkatnya yaitu kesalahpahaman terjadi ketika pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan cara yang sama oleh pengirim dan penerima. Dalam contoh ini, perbedaan interaksi terhadap kata-kata secepatnya menyebabkan karyawan tidak menyelesaikan tugas sesuai harapan manajer, yang akhirnya dapat menimbulkan kebingungan atau ketegangan. Kesalahan seperti ini sering terjadi karena kurangnya kejelasan dalam komunikasi atau asumsi yang tepat antara pihak yang berkomunikasi. Untuk memperbaiki komunikasi dalam organisasi ada untuk melakukan beberapa cara. Membuat strategi komunikasi. Buatlah strategi komunikasi yang jelas dan terbuka. Menciptakan lingkungan yang terbuka. Buat lingkungan yang aman dan nyaman untuk berkomunikasi sehingga setiap orang merasa bebas dan berkontribusi. Menyediakan ruang aman untuk menyampaikan pendapat. Berikan ruang aman bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, dan berbagai kekhawatiran. Memperbaiki feedback atau terbuka pada efek komunikasi secara lisan, menyampaikan feedback kepada dan evaluasi efektivitas komunikasi secara berkala, menghalal keperbedaan, hormati perbedaan budaya dan sesuai gaya komunikasi, menyampaikan pesan dengan jelas, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi satu hal yang waktu mendengarkan secara aktif, jadilah pendengar yang baik, diterima pendapat orang lain, menjalani hubungan antar karyawan, adakan kegiatan bersama seperti outing atau liburan, dan menjalin hubungan berkomunikasi di luar pekerjaan, mengurangi konflik. Indikasi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi atau pesan yang terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi ini dilakukan secara untuk mencapai tujuan dan tertentu untuk membentuk jaringan informasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Beberapa contoh komunikasi dalam organisasi adalah pemberian instruksi kerja, penjelasan dari pemimpin tentang tugas yang harus dikerjakan, penyampaian informasi mengenai pertukaran yang berlaku, memberikan motivasi kepada karyawan. Komunikasi dalam organisasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu membantu organisasi mencapai tujuan, membantu organisasi berkembang bersama, membantu organisasi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa unsur yang terlibat dalam komunikasi dalam organisasi adalah komunikator, yaitu pihak yang menerima pesan, yaitu informasi yang disampaikan oleh komunikator. Sarana, yaitu media pengarantara digunakan untuk menyampaikan pesan. Komunikasi, yaitu pihak yang menerima pesan. Umpan balik, yaitu interaksi dari jawaban komunikasi terhadap pesan. Pola komunikasi bisnis. Pola komunikasi bisnis adalah cara menyampaikan pesan dalam sebuah organisasi secara terencana dan sistematis. Pola komunikasi bisnis dapat dibedakan menjadi formal dan informal. Pada pola komunikasi bisnis, formal dapat dibedakan menjadi komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi horizontal.
horizontal komunikasi diagonal, sedangkan pola komunikasi bisnis informal terjadi tanpa penggunaan hierarki organisasi. Beberapa jenis komunikasi bisnis umumnya adalah komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi nonverbal, komunikasi diagon, komunikasi vertikal. Mengelola komunikasi bisnis. Mengelola komunikasi bisnis adalah proses perencanaan, penganalisan, pelaksanaan, dan pengendalian komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi bisnis baik dapat membangun hubungan yang kuat dan semua pihak terkait bisnis. Berikut adalah beberapa tips untuk mengendalikan komunikasi bisnis. Sedang disederhanakan, hal yang ingin disampaikan mendengarkan secara aktif, digunakan komunikasi non-verbal yang efektif, disampaikan pesan dengan jelas dan diringkas sesuai gaya komunikasi dengan akan kerja. Sikap jujur, usahakan untuk mengkomunikasi dengan tatap muka secara langsung, berikan pujian pada karyawan yang melanjutkan bekerjaan dengan baik, dengarkan kritikan dan saran dari orang lain dan dipenuhi perhatian. Mengelola komunikasi bisnis dengan baik dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan relatif pelanggan. Hal ini dapat berkontribusi pada kesuksesan. Masalah komunikasi dalam bisnis. Masalah komunikasi biasanya seringkali muncul karena beberapa faktor yang menghalangi efektivitas komunikasi antara pihak-pihak yang terkait organisasi atau dengan klien yang mitra bisnis. Beberapa masalah untuk dalam komunikasi bisnis meliputi kesalahpahaman atau pesan yang tidak jelas atau dapat disampaikan dengan cara yang berbeda, dapat menyebabkan kebingungan di kalangan penerima pesan, kurangnya saluran komunikasi yang efisien, ketidakmampuan untuk menggunakan saluran komunikasi yang tepat seperti email, rapat, atau telepon yang menghambat penyampaian informasi yang cepat dan akurat. Perbedaan budaya dan bahasa dapat bisnis internasional. Perbedaan bahasa dan budaya dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan dipahami. Masalah lagi pengetahuan pada teknologi dapat diciptakan hambatan jika perangkat atau platform komunikasi berfungsi dengan baik. Komunikasi yang terlalu formal ataupun tidak formal, menggunakan bahasa yang terlalu formal atau terlalu sentralis, dipengaruhi ruang kerja, tanggungan, konteks atau audiens, waktu terhalang, keterbatasan waktu atau jadwal yang padat menyebabkan komunikasi terburu-buru, buang atau diskon yang mengarah pada mitra prestasi. Untuk mengatasi kemaluan serta untuk memperhatikan aspek kejelasan pesan, paham saluran yang jenis komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi dan di luar organisasi. Jenis-jenis komunikasi bisnis antaranya komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi nonverbal, komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, komunikasi digital. Komunikasi bisnis dapat dilakukan secara verbal maupun verbal, personal ataupun informal, dan di dalam atau di luar perusahaan. Beberapa contoh komunikasi bisnis: komunikasi langsung ataupun tatap muka, komunikasi lewat email, online, atau komunikasi melalui telepon, komunikasi melalui platform chat seperti WhatsApp dan lain, video dan video call. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Komunikasi berdasarkan penyampaian dibedakan menjadi beberapa komunikasi dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal dapat berupa komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Komunikasi tertulis yaitu komunikasi yang dilakukan secara bentuk tulisan seperti surat, naskah, brosur, majalah, dan lain-lainnya. Komunikasi nonverbal dapat berupa gerakan usaha, sikap tubuh, kontak mata, ekspresi muka, sedekat jarak, sentuhan. Selain itu, komunikasi juga dapat dibedakan menjadi berdasarkan jenisnya, seperti komunikasi formal, informal, internet, dan eksternal.
Komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku adalah komunikasi yang dibedakan menjadi formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan dalam konteks resmi, sedangkan komunikasi informal dilakukan secara spontan. Komunikasi formal komunikasi yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. Komunikasi yang menjadi aturan dan norma yang sudah ditetapkan. Komunikasi yang dilakukan dalam presentasi atau laporan dan sebagainya. Komunikasi yang menggunakan tempat dan tata bahasa yang baku dan formal. Komunikasi informal komunikasi yang dilakukan secara spontan dan santai. Komunikasi yang tidak non-normatif itu komunikasi yang dilakukan dalam obrolan sehari-hari. Komunikasi yang menggunakan bahasa sedang atau bahasa gaul. Komunikasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Komunikasi juga dapat dibedakan menjadi berdasarkan penyampaian, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya yaitu komunikasi berdasarkan keberlangsungannya. Komunikasi berdasarkan keberlangsungannya dibedakan menjadi beberapa komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung, komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa bantuan pihak lain, tidak dibatasi oleh jarak ataupun media komunikasi. Komunikasi tidak langsung, komunikasi yang dilakukan dengan cara bantuan perantara seperti pihak ketiga ataupun alat komunikasi. Selain itu, komunikasi juga dapat dibedakan menjadi berdasarkan jenisnya, seperti komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat ataupun mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi ataupun perusahaan dengan tata cara yang sudah benar. Komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi atau perusahaan tanpa mengikuti aturan atau hierarki. Selanjutnya yaitu komunikasi berdasarkan maksud dan komunikasi adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini diinginkan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Contohnya, komunikasi berdasarkan maksud adalah pidato, ceramah, wawancara, perintah, ataupun tugas memberi saran atau kritik. Komunikasi bertujuan untuk gagasan atau emosional kepada orang lain. Tujuannya agar orang lain dapat memahami pesan tersebut sehingga dapat memenuhi pemikiran, penggunaan sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, gerak, dan ekspresi wajah. Komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menulis pesan atau informasi. Komunikasi visual, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan gambar, foto, grafik, ataupun video. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antara anggota organisasi ataupun perusahaan yang sama. Komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup terbatas. Topik yang dibahas biasanya bersifat sensitif dan khusus. Komunikasi eksternal dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu komunikasi vertikal, yaitu komunikasi di antara atasan dan bawahan seperti perintah, pujian, dan teguran. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang antara rekan sejajar atau berkedudukan sejajar. Komunikasi diagonal, yaitu komunikasi di antara yang memiliki kedudukan berbeda ataupun posisi tidak sejajar. Komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara organisasi ataupun perusahaan dengan masyarakat di luar organisasi tersebut. Komunikasi yang memiliki ruang lingkup yang sangat tidak luas. Komunikasi yang dibahas biasanya bersifat umum, diketahui oleh semua orang. Contohnya komunikasi eksternal, yaitu promosi, pameran, social boosting, public conferencing, press, siaran televisi, radio, dan bukti sosial. Yaitu pengertian, kelebihan, dan kekurangan dari komunikasi bisnis terhadap perusahaan. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, ide, dan instruksi dari pencapaian tujuan perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik dapat membantu perusahaan dalam berbagai hal,
seperti meningkatkan efisien, memperkuat hubungan, dan memperkuat reputasi. Kelebihan komunikasi bisnis bagi perusahaan yaitu mencapai tujuan perusahaan, membantu menarik dan mempertahankan pelanggan, membantu menjalani kerjasama yang menguntungkan, membantu mengatasi masalah yang konflik, membantu meningkatkan produktivitas kerja, membantu memperkuat hubungan bisnis, dan membantu memperbaiki citra perusahaan dan karyawan, membantu meningkatkan kepercayaan investor. Dan selanjutnya yaitu kekurangan komunikasi bisnis bagi perusahaan. Komunikasi yang dapat menyebabkan target waktu yang telat. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan hubungan yang tegang. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan proses yang tidak kores. Cara berkomunikasi yang benar dengan perusahaan, menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, dan sesuai konteks. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan bahasa tubuh, nada bicara, dan sikap yang ramah dan sopan. Berikut beberapa tips berkomunikasi dengan perusahaan: mendengarkan dengan aktif, memperhatikan apa yang disampaikan oleh lawan bicara, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Dengan jelas, sampaikan pesan dengan jelas dan singkat. Hindari bahasa yang ambigu, gunakan bahasa tubuh, perhatikan ekspresi tubuh dan nada bicara. Bersikap ramah dan sopan, tunjukkan sikap ramah dan sopan kepada lawan bicara. Pahami kebijakan perusahaan dan pahami apa yang ikuti kebijakan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. Berikan respon yang membangun dan terbuka terhadap flashback. Berikan bentuk untuk tanggapan. Berikan waktu untuk lawan bicara menanggapi pertanyaan yang kita ajukan. Bersikap jujur, selalu bersikap jujur dalam berkomunikasi. Mempertimbangkan konteks. Pastikan pengertian budaya adalah kumpulan nilai, norma, tradisi, bahasa, seni, pengetahuan, dan secara hidup yang dimiliki oleh kelompok masyarakat ataupun kelompok sosial tertentu, diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup segala hal yang dalam kehidupan manusia, termasuk adat istiadat, kepercayaan, perilaku, serta produk fisik seperti pakaian, makanan, bahasa, dan alat-alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya berperan penting dalam bentuk identitas suatu kelompok ataupun masyarakat. Alasan dan pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya, yaitu mempelajari komunikasi antar budaya yang sangat penting karena beberapa alasan berikut, yaitu meningkatkan pemahaman dan toleransi. Memahami perbedaan budaya membantu kita menghargai keberagaman dan mengurangi potensi konflik dan salah paham yang bisa timbul akibat perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu memfasilitasi kerjasama global dalam dunia yang semakin terhubung secara global kemanapun. Untuk berkomunikasi dan individu dari berbagai latar belakang budaya sangat penting, terutama dalam konteks bisnis internasional, pendidikan, dan diplomasi. Dan yang ketiga yaitu transformasi. Mempelajari komunikasi antar budaya membantu kita menghindari generasitas atau bisa memberikan penghambatan hubungan yang sehat dengan orang yang budaya lain. Yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan interpersonal. Memahami perbedaan yang cara berkomunikasi dapat meningkatkan keterampilan interpersonal kita, baik dalam konteks pribadi maupun profesional, dengan minimalkan miskomunikasi. Mengembangkan karir. Yang kelima itu mengembangkan karir di dunia kerja yang semakin multidimensi. Memiliki keterampilan komunikasi antar budaya yang baik dapat menjadikan keunggulan. Hal ini memungkinkan kita kerjasama dalam efektif dalam tim yang beragam. Dengan mempelajari komunikasi antar budaya, kita juga membangun hubungan yang harmonis dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional. Oke, selanjutnya yaitu hambatan komunikasi antar budaya muncul karena perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa hambatan yang sering terjadi antara lain
Yang pertama yaitu perbedaan bahasa. Salah satu hambatan terbesar adalah perbedaan bahasa yang menyebabkan kesalahpahaman, dan yang kedua yaitu perbedaan nilai-nilai norma dan budaya. Memiliki nilai norma yang berbeda mempengaruhi cara individu berinteraksi, dan yang ketiga yaitu terprovokasi prasangka. Budaya dapat menciptakan penghalangan dan komunikasi, dan yang keempat beberapa budaya lebih menekankan pada konstruksi verbal langsung, sementara yang lebih mengutamakan komunikasi non-verbal, gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Dan yang kelima yaitu perbedaan eksperimen tentang waktu. Di beberapa budaya, waktu dianggap sangat penting dan sangat dihargai. Sementara itu, budaya lain sensitivitas terhadap waktunya lebih diterima. Dan yang keenam yaitu ketidaktahuan tentang konteks budaya. Kekurangan pemahaman tentang budaya lain atau cara berinteraksi dapat menyebabkan kesalahan dan ketidaknyamanan dalam komunikasi. Dan yang ketujuh yaitu perbedaan dalam sikap terhadap hierarki. Di beberapa budaya, struktur sangat dihormati dan interaksi antara atasan dan bawahan lebih formal, mengenakan hambatan-hambatan yang memerlukan kesadaran, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan, serta keterampilan komunikasi yang baik dan menghadap keragaman budaya. Etika komunikasi bisnis melalui adalah prinsip dan nilai peraturan perilaku dalam menggunakan teknologi digital. Etika ini penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman. Beberapa contoh etika komunikasi melalui teknologi adalah menghormati privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi palsu, tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak menggunakan identitas palsu, tidak membaca konten ataupun hak cipta orang lain. Teknologi dengan tanggung jawab, mengakui sumber referensi, menggunakan teknologi untuk hal positif, menghargai waktu dan perhatian orang lain. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menerapkan etika komunikasi melalui teknologi perilaku sebelum mengirim pesan atau konten. Pahami konsensi dan tindakan online. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Perhatian desain dan konten informasi. Pastikan perangkat digital yang digunakan aman. Peran teknologi informasi melalui internet dalam bisnis. Teknologi informasi melalui internet memakai peran penting dalam komunikasi bisnis dan mempermudah pertukaran informasi secara cepat dan efisien. Internet ini memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi secara real time dan pengalaman mitra karyawan, email, aplikasi pesan, referensi video, dan platform sosial. Selain ini, mendukung pemesanan digital serta kolaborasi jarak jauh yang berperlukan produktivitas dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dalam bisnis. Pusat bisnis adalah area atau lokasi dirancang untuk kegiatan ekonomi dan komersial seperti kantor, ruangan Intel, atau fasilitas industri. Pusat bisnis seringkali menjadi tempat bagi perusahaan untuk menjalankan operasional. Mereka berinteraksi dengan langganan dan pemangkaian jaringan bisnis. Biasanya pusat bisnis terletak di daerah strategis untuk akses mudah ke transport dan infrastruktur lainnya. Pembagian surat adalah proses mendistribusikan surat atau dokumen yang diterima oleh organisasi atau instansi kepada pihak yang tepat seperti departemen, individu, atau unit kerja yang membutuhkan informasi tersebut. Tujuan pembagian surat adalah memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam surat dapat ditinjau dengan cepat dan tepat oleh penerima yang relevan. Tujuan surat bisnis adalah untuk menyampaikan informasi, permintaan atau penawaran secara resmi dan profesional antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Surat bisnis digunakan untuk membangun hubungan, penyelesaian masalah, menginformasikan kesepakatan, dan memberikan instrumen. Selain itu, surat bisnis juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu bentuk surat bisnis. Surat bisnis merujuk pada format atau struktur yang digunakan dalam penulisan surat resmi yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Surat bisnis biasanya terdiri dari elemen-elemen
surat bisnis harus ditulis dengan bahasa yang jelas, formal, dan profesional agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Proposal. Pengertian proposal adalah sebuah dokumen yang berisi usulan atau rencana yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pihak lain. Biasanya proposal mencakup tujuan, deskripsi masalah, solusi yang diusulkan, rencana yang tidak, serta estimasi biaya dan manfaat yang diharapkan. Proposal digunakan dalam sebagai konteks seperti bisnis proyek, penelitian, atau permohonan dana. Oke, baik. Selanjutnya yaitu macam-macam dan fungsi proposal. Macam-macam fungsi proposal. Yang pertama yaitu proposal bisnis, usulan untuk memulai atau membangun bisnis. Yang kedua yaitu proposal project, ya rencana untuk melaksanakan suatu proyek tertentu. Dan yang ketiga yaitu proposal penelitian, usulan untuk melakukan penelitian atau studi. Dan yang keempat yaitu proposal kegiatan, usulan untuk kegiatan sosial, seminar, atau acara lainnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi proposal, memberikan gambaran, menyajikan rencana dan tujuan secara jelas. Dan yang kedua yaitu mendapatkan persetujuan untuk memperolehkan izin atau dukungan. Dan yang ketiga yaitu sebagai panduan, menjadi ancaman dalam melaksanakan proyek atau kegiatan. Dan yang keempat adalah mencari. Selanjutnya yaitu efektivitas dan struktur proposal. Efektivitas proposal dianggap efektif jika dapat menyampaikan tujuan dengan jelas, menyajikan solusi dari pilihan, dan menyajikan pihak yang dituju untuk memberikan persetujuan atau dukungan. Efektivitas untuk juga tergantung pada penyusunan dan yang logis, menggunakan bahasa mudah dipahami, serta melengkapkan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu yang pertama yaitu judul menyatakan nama atau topik proposal. Dan yang kedua yaitu latar belakang, menjelaskan masalah atau kebutuhan yang mendasari proposal. Yang ketiga yaitu tujuan, menyebutkan tujuan yang diinginkan dengan proposal ini, metode atau rencana tindakan, menjalankan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Yang kelima yaitu anggaran, rincian biaya yang diperlukan. Yang keenam yaitu penutup, kesimpulan atau ajakan untuk mendukung proposal. Fungsi laporan adalah untuk menyampaikan informasi atau hasil dari suatu kegiatan, analisis, atau penelitian kepada pihak yang berkepentingan. Laporan bertujuan memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan terstruktur mengenai suatu topik atau situasi sehingga pembaca dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi tersebut. Pedoman membuat laporan yang baik. Kemajuan membuat laporan yang baik mencakup beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu temukan tujuan laporan dan audiens dapat membacanya. Yang kedua yaitu dikumpulkan data, informasi yang relevan, serta pastikan akurasi dan kejelasan. Nah, yang ketiga yaitu susun laporan dengan struktur yang jelas seperti pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Dan keempat yaitu gunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami, serta hindari informasi yang tidak perlu. Terakhir, lakukan revisi atau edit untuk memastikan laporan bebas dari kesalahan. Pengelolaan laporan bisnis. Pengelolaan laporan bisnis umumnya dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama yaitu laporan keuangan atau berisi informasi tentang kondisi keuangan perusahaan seperti rencana laporan laporan laba rugi dan laporan arus kas. Yang kedua yaitu laporan operasional, menggambarkan kinerja operasional perusahaan seperti produksi, penjualan, dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu laporan manajerial, disusun untuk membantu manajer dan pengambilan keputusan, mencakup analisis kerja dan proyeksinya. Yang keempat yaitu laporan audit, laporan yang dibuat oleh auditor yang melalui kebutuhan dan kekuatan laporan keuangan perusahaan. Yang kelima yaitu laporan proyek, menginformasikan perkembangan proyek atau kegiatan tertentu dalam perusahaan, baik dalam aspek waktu, biaya, dan kualitas. Selanjutnya yaitu sistematika laporan. Umumnya mencakup beberapa bagian utama, yaitu yang pertama halaman judul, berisi judul laporan, nama penyusunan, dan tanggal pembuatan. Dan yang kedua yaitu kata pengantar, menyampaikan tujuan pembuatan laporan dan ucapan terima kasih jika perlu. Yang ketiga yaitu daftar isi, menyajikan daftar bagian-bagian penting dalam laporan beserta halamannya. Yang keempat yaitu pendahuluan, menyampaikan latar belakang,
tujuan, dan ruang lingkup laporan. Yang kelima yaitu metode penjelasan cara atau produser yang digunakan dalam mengumpulkan data atau analisis. Yang keenam yaitu hasil pembahasan, menyajikan pertemuan atau hasil penelitian dan analisis secara rinci. Yang ketujuh yaitu kesimpulan, menyampaikan hasil pemberian rekomendasi jika diperlukan. Daftar isi. Yang kedelapan yaitu daftar isi menyebut referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan. Yang sembilan, laporan beserta informasi tambahan yang mendukung isi laporan, misalnya tabel, grafik, atau dokumen. Oke, selanjutnya yaitu teknologi dalam komunikasi bisnis. Teknologi komunikasi bisnis merujuk pada penggunaan alat sistem teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dalam lingkungan bisnis dan mencakup perangkat aplikasi seperti email, pesan instan, video konferensi, sistem laporan atau IAIV, platform kolaborasi online, dan media sosial yang memungkinkan perusahaan untuk mengkolaborasi secara efisien antara karyawan, klien, dan mitra bisnis. Teknologi komunikasi bisnis membantu mempercepat aliran informasi, meningkatkan produktivitas, dan mempermudah pengambilan keputusan dalam organisasi. Oke, selanjutnya yaitu teknologi komunikasi lisan. Teknologi dalam komunikasi lisan tertunjuk pada penggunaan alat dan sistem manipulasi mencakup atau menyampaikan informasi secara lisan dalam dunia bisnis. Contohnya teknologi ini meliputi telepon, aplikasi panggilan video seperti Zoom atau Microsoft Teams, perangkat komunikasi beserta VoIP atau alat presentasi suara seperti mikrofon dan speaker. Teknologi memungkinkan interaksi dalam langsung dan komunikasi jarak jauh antara individu ataupun kelompok, meningkatkan efisien dalam kolaborasi, menegosiasi, atau penyampaian informasi secara lisan dalam dunia bisnis. Oke, selanjutnya yaitu pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Teknologi telah mempengaruhi komunikasi dengan cara signifikan, meningkatkan kecepatan, jangkauan, dan efisien komunikasi dengan adanya alat seperti email, pesan instan, video konferensi, dan media sosial yang dapat berkomunikasi lebih cepat dan lebih mudah tanpa terhalang oleh jarak ataupun waktu. Teknologi juga meningkatkan komunikasi lebih struktur dan terrekomendasi, memudahkan kolaborasi jarak jauh, dan memperluas akses informasi. Namun ini di sisi lain menggunakan teknologi juga bisa menyebabkan ketergantungan terlebih dalam mengurangi interaksi langsung antar individu. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi bisnis adalah bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk melaksanakan operasi dan kesuksesan sebuah perusahaan. Komunikasi bisnis yang baik memungkinkan aliran informasi yang jelas serta pihak-pihak yang terlibat, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi, serta membangun hubungan yang kuat dengan klien, mitra, dan karyawan. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang tepat, komunikasi dalam bisnis dapat menjadi lebih efisien dan produktif, meskipun tetap perlu menjaga keseimbangan antara komunikasi langsung dan digital.